Kembali lagi di WhatsApp Dok, Jiro Lupat, Rolling the door. Nah ini sebelum kita lanjut Mas Ipeng, ini ada artikel yang kemarin sempat viral banget nih. Yang katanya udah dibantu juga sama Mas Ipeng ya. Iya, habis ketemu kemarin di Gunung Puntang. Iya, ini ada tentang Hadi Pranoto. Iya, bareng. Nah ini yang ketemu Nah. kita berdua nih. Penjelasan Hadi Pranoto soal herbal antibody COVID-19 dan tanggapan ahli. Klaim obat COVID-19, Hadi Pranoto. Kemenkes cari informasi dari sumber terpercaya. Ini video yang kemarin yang viral nih. Iya nih, tapi udah nggak ada ya? Di take down YouTube. Di YouTube. Ikut tawa, oh tak ada mas. Bukan ketawa itu. Udah nggak ada, padahal saya belum nonton maksudnya. Jadi kalau dari aku sih kemarin Ken, aku sama Fajri udah ketemu sama Mas Anji. Oh gitu. Intinya Ngobrol ya minta pelan-pelan. maaf kalau videonya jadi kegaduhan. Iya. Cuman kita langsung bahas aja di sini, Mas Fajri. Jadi sebenarnya obatnya Pak Hadi itu gimana sih Mas? Emang menyembuhkan COVID? Lagi-lagi balik ke statement yang tadi, butuh uji klinis dan data lebih lanjut. Itu yang harus kita luruskan. Jadi kalau apakah betul terbukti, ya kita harus buktikan apakah ada buktinya gitu. Jadi kan lagi-lagi balik tadi, apakah ada penelitiannya, apakah ada dasarnya. dan Tapi apakah- Pak, maaf dipotong, Ya. tapi Pak Hadi mengatakan itu tadi singkat ya. Ya, Pak Hadi mengatakan ada buktinya dari 1000 saksi katanya. Itu gimana tuh? ya silakan dibuktikan. Kemarin BP POM kan bilang belum terdaftar. Jadi kalaupun sudah didengarkan sama 1000 sekian orang, BP POM bilang statementnya belum terdaftar. Kemudian dibilang kan di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet pun juga belum, pihak sana bilang juga belum terbukti. Jadi kalau asal klaim ya harus ada bukti ilmiahnya. Harus ada bukti ilmiahnya. Dan Anji kemarin ada klarifikasi. Dan sayangnya ini kan obat herbal. Obat herbal itu sebenarnya bisa. Ada antibiotik itu ada beberapa dari obat herbal. Dari bahan alam 18. Ada 18 bahan alam itu jadi produk obat betulan yang dipakai di seluruh dunia. Jadi boleh asalkan ada bukti ilmiah. Ada prosesnya. Oke, ini lebih asik kalau kita itu ada narasumber satu lagi kan. Satu lagi, yang cakep-cakep gitu ya. Wah, ini dah lu aja yang manggil deh kalau gitu. Siapa sih bintang tamunya? Ini nih ada dokter spesialis kesehatan dan olahraga. Jadi kayaknya Apa? Jim. Nge-gym. Kan olahraga. Oh iya, betul. Konsultan olahraga loh nih. Konsultan olahraga, langsung aja Kita sambut dia. Dr. Grace Yes. Joselini, SPK. Waduh. Halo Dr. Grace. Halo. Kemarin kita yang datang cowok semua ya. Iya, cowok semua. Dr. Grace, gimana kabarnya dok? Baik dong. Jangan gas-gas lu. Agak lah sama dokter, dok ya. Sehat dok ya? Sehat dong. Sehat. Tapi sebelum kita bincang-bincang Dr. Grace dan Dr. Fajri, kita ada baiknya kita cek VT yang satu ini dulu. Pemirsa, tren olahraga sedang booming akhir-akhir ini di Indonesia saat masa pandemi. Semua elemen masyarakat mengikuti tren ini, mulai dari orang tua hingga anak-anak pun ikut serta. Banyak sekali olahraga yang bisa dilakukan, contohnya lari, jogging, hingga olahraga bersepeda menjadi salah satu tren di masyarakat Indonesia saat ini. Bersepeda menjadi happening sejak pandemi. Peminatnya semakin ramai dan pemerintah juga mendukung dengan menyediakan area atau garis jalan khusus bagi pesepeda. Anak-anak, remaja hingga orang tua juga ikut meramaikan tren sepedahan kali ini. Apalagi sepeda-sepeda sekarang makin banyak jenisnya dan juga makin ramai peminatnya. Terlihat jelas di beberapa store penyedia barang sepeda selalu ramai diserbu pembeli yang ingin membeli sepeda berbagai merek dan jenis. Selain sepeda, olahraga dalam ruangan juga bisa dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang biasa kita temukan. Berolahraga boleh-boleh saja di masa pandemi ini, tetapi sangat penting untuk tetap ikuti standar protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Itu tadi yang terakhir lagi main VR itu ya, bukan ya? Yang Lu kira Nintendo Switch gitu bukan ya? kayaknya main GTA deh kayaknya tuh. Mau gebukin orang. Dr. Chris, Ya. kita tadi udah lihat VT sih. Dan emang tren olahraga apalagi tren sepeda itu naik banget. Dan sempat ada heboh-heboh kemarin kalau nggak salah di salah satu stadion
kita GBK, di GBK. rame kan. Dan ini Dokter Grace pertanyaannya, emang seberapa penting sih olahraga di dalam pandemi seperti ini itu untuk menjaga imun tubuh? Iya, kalau olahraga kan sekarang kenapa nih heboh-heboh olahraga, karena memang dengan gizi yang baik, dengan olahraga yang sesuai ya, artinya dosisnya sesuai, itu sangat membantu untuk menjaga imun tubuh kita. Apalagi sekarang konteksnya adalah COVID-19 ya, jadi kita butuh imun tubuh kita supaya baik, sehingga kita untuk pencegahan juga. Jadi memang ya olahraga salah satunya, salah satu preventifnya. Dan kalau boleh tahu sih, lu mau tanya nggak? Ya udah Mas Cipeng dulu kan. Dulu ya. Ya di situ kan hostnya saya mah cuma sampingan doang. Pak. Aduh, maaf ya dok. Jangan gue dah, habis ini lu ya. Ya, gantian ya dok ya, saya lagi yang Ya, nanya nih. boleh. Ini kan di GBK tadi yang dijelasin juga sama Mas Cipeng gitu kan, udah dibuka terus rame banget dok emang Ya. dok. Gitu orang pada olahraga rame banget gitu. Nah itu kira-kira aman gak sih dok? Maksudnya kalau misalkan terlalu ngumpul gitu kan juga bahaya dok. Penularannya bisa... Jadi klaster baru. Heeh. Sebenarnya memang kan harus tetap menjaga. Jadi sekarang sudah dilonggarkan, tapi bukan berarti bebas. Karena kan pandeminya belum selesai. Jadi kita harus tetap menjalankan protokol. Jadi masuk tuh cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker itu kan. Jadi harus protokolnya 2 itu harus dijalanin. Jadi kalau misalnya masker tetap dipakai, jaga jaraknya juga harus. Jangan jadi pakai maskernya di bawah hidung, dempet-dempetan, kan jadi nggak protokol gitu. Tapi kalau ada isu yang pakai masker itu mengurangi karbon dioksida selama lari-lari, terus habis itu nanti orangnya bakal pingsan, tuh gimana ya dok? Jadi memang sudah dikeluarkan rekomendasi dari PDSKO bahwa kalau misalnya olahraga di luar rumah tetap disarankan menggunakan masker dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Jadi memang tidak disarankan dengan intensitas olahraga yang berat. Kalau mau olahraga berat, yang olahraganya sepi, bisa sendirian karena tidak disarankan menggunakan masker. Cuman tetap harus diingat bahwa peraturan pemerintah kalau kita keluar rumah dengan menggunakan, Masker. nah Kaget saya. Tiba-tiba. Ya semoga, apa ya? Apa semoga? Bingung saya ngomongnya jadi Loh. lihat juga terbalikan ya. Fokus dong. Ya fokus nih fokus. Fokus sama topiknya Ya Allah. dong. Jadi Dokter Grace, Ya. ini kembali lagi tanya. Kita kan kemarin lihat, alhamdulillah kemarin puji Tuhan Liverpool juara. Loh kenapa ke situ arahnya udahlah. Loh, ya kalau Liverpool juara itu kan sebuah pertanda bahwa IPL tuh dilanjutkan. English Premier League, tahu bal-balan Inggris, sepak bola di Inggris. Tahu, Nah, iya. terus tahu. kemarin MotoGP juga lanjut, Oke. ya kan? Terus event Serie A juga lanjut, Serie A. sepak bola. Dan ini menyusul NBA. Jadi, Dr. Grace, ini event-event internasional di negara-negara lain sudah mulai dilanjutkan. Iya. Itu gimana ya dok, pendapat Bu Dokter nih? Apakah itu bagus buat pemain atau malah menjadi klaster baru atau gimana? Soalnya kemarin saya lihat itu dilanjutkan dan kemarin Liverpool juara, perayaannya ramai banget itu. Itu gimana ya dok ya? Iya, jadi kalau memang tiap negara kan punya kebijakannya masing-masing dan dilihat juga dari kurvanya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara mengenai olahraga prestasi, tadi misalnya seperti sepak bola, itu memang mereka punya aturan khusus. Jadi buat para pemain itu memang mereka tidak sembarangan ketemu gitu. Terus kemudian harus sudah melakukan PCR. Begitu juga dengan official dan para atlet gitu ya. Terus pada saat tidak berolahraga mereka harus menggunakan masker dan biasanya sih memang dalam kondisi yang karantina gitu. Jadi sudah dipastikan memang tidak membawa penularan baru kalau yang berdasarkan aturan-aturan di luar negeri gitu. Oh jadi screeningnya bagus berarti? Iya. Ibaratnya screening bagus baru boleh lanjut. Ya, Nah kalau yang di Indonesia nasibnya gimana ya dok? Kan banyak ini, bulu tangkis, sepak bola, basket, lari itu kan terpending dok. Itu kalau menurut Bu Dokter, kapan dok? Ini atlet-atlet banyak bertanya, kapan ini enaknya dibuka? iya, jadi kita masih menunggu juga protokol resminya, baik dari misalnya dari rekomendasi PDSKO, dari peraturan juga dari Kemenkes dan Kemenpora juga. Nah, tetap kita menggunakan acuan sama bahwa kalau misalnya atlet harus dengan PCR, juga tadi mereka dikarantina, nggak sembarangan ketemu orang, dan juga dilihat dari risiko-risikonya, misalnya gulat yang risikonya kontak fisik itu mungkin belum mulai dulu, tapi kita lihat juga nanti, apalagi kan sekarang juga persiapan timnas kita ya, Nah, mau itu. Piala Dunia kan, jadi mereka juga sekarang lagi mau TC dan mau di PCR semua dulu, termasuk semuanya, official juga nggak sembarangan keluar, sehingga nanti membuat risiko yang tinggi juga buat atletnya gitu. Jadi timnas nasibnya nanti gimana? Lanjut berarti dok? Kan Lanjut tapi dengan protokol yang ketat.
protokol yang ketat ya. Jadi ada protokol khusus ya dok ya untuk Iya. atlet-atlet Iya, juga ya. Iya. Nah ini buat dokter Fajri nih, mau nanya lagi. Loh udah ganti? Ini sumpah nih, ini yang pencet prompternya ya. Ini serius nih. Ini yang serius yang setting prompternya nih Iya. ajak berantem di sumpah. Tadi Regen Tadi pertanyaannya. pertanyaan nggak ini loh. Iya. Ya udah nih buat dokter Fajri, ini gimana sih cara tahu kalau obat itu efektif apa enggaknya gitu? Obat ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, butuh lagi-lagi balik nih ke uji klinis lagi ya. Ah. Loncat dikit. Uji klinis itu kita butuh, nggak bisa nih kita asal klaim sembarangan. Misalnya kita cuman minum makan nasi padang ya, kalau Gufron makan nasi padang. Kalau Ganti cara sih Pak, warteg deh. ya kalau kita makan warteg sembuh ya nggak bisa gitu juga. Jadi gini, kita misalnya obat herbal atau obat apapun lah ya gitu, larutan apapun gitu misalnya. Nah, kita minum 5 obat biasa ditambah larutan ini, kira-kira yang mana yang akan menyembuhkan? Belum tentu kan kalau kita minum obat berbarengan kan. Nah, artinya dalam melakukan penelitian itu dibutuhkan pembanding gitu. Misalnya nih, apakah larutan X bermanfaat? Ada 100 orang, 50 orang ini minum larutan X, 50 orang lain nggak minum larutan X. Tapi semuanya ini harus minum obat pendamping yang sama misalnya gitu. Nah, baru dengan itu kita bisa tahu kan bisa perbandingan ini kan jelas. Nah, jangan cuma satu minum sekali doang dengan minum obat yang lain terus diklaim ini berhasil. Oh. Pembuktiannya gimana? Iya, iya. Kan Jawab tuh pembuktiannya gimana? Jawab. Jawab. Nggak tahu kan bukan saya yang nyoba lagian juga. Oh. Kenapa nanya ke saya? itulah pembuktian? kenapa uji klinis menjadi hal yang penting. Itu makanya kamu jangan Ya asal kenapa jadi klaim. seakan-akan saya yang salah ini? Pada nunjuk semua. Dah, Ya ini udah nih, langsung. kita Mana nih? ada Siapa satu, nih? satu orang lagi Siapa? bintang tamu. Kok senyum-senyum lu? Dia ini apa ya, senior saya di dunia stand up comedy. Wih. Cuman bedanya kalau saya lurus-lurus aja, kalau dia agak-agak belok. Jadi kemarin itu dia baru aja diserang sama komunitas kucing. Gara-gara dia stand up ngebahas-bahas kucing gembel. Kucingnya pada demo ke depan rumah dia. Meong 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 meong. Ada sekali pas lagi demo meong 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 ada yang disusupi provokator. Lumayan lah lucu ya. Tapi dia ini adalah seorang sutradara juga, filmnya ada Partikelir. Dia lebih keren lah menurut saya. Lu pasti main di situ kan? Main dong saya Wow, main. bro. Makanya tuh film keren banget. Dibanding sama CTS, sama filmnya Ko Ernest, dia lebih keren. Loh, kok gitu? CTS 2,5 juta. Ya dia tuh 100 ribu. 100 ribu bukan gak laku, tapi eksklusif. Wih. Ada film keduanya, lagi bikin film kedua. Ini kapan invite-nya? Yang ngasih tahu doang nih. Kita doakan aja film keduanya tidak seperti film pertamanya ya. Langsung aja kita sambut ini dia, Panji Pragiwaksono. Kami tidak takut, kami tidak takut, kami tidak takut, kami tidak takut. Takut, Pak. Kenapa takut? Biasanya beliau yang jadi host, saya narasumber. Gak apa-apa sekalian biar diajarin sama dia. Bro, Ya. gue baru ketemu nih sama set beginian baru ketemu lagi ini. Yang presenter beneran gue yang dapat job kenapa dia? Makanya Bang, Lu malah kita berdua ya dapat. jangan terlalu ini Bang ya, biasa aja Bang. Maksudnya pikirin kita berdua juga Bang. Jangan terlalu show off di sini ya. Lu mau tanya apa tadi? Katanya lu mau banyak pertanyaan, Ken. Ya enggak, ini Mas Panji juga kan, ini masih nyambung sama event-event tadi tuh, olahraga. Mas Panji ini juga kan lagi mau ngadain event stand up juga kan. Apa namanya? Komodi Menoi itu. Apa namanya? Salah dong. Komodi, apa? Komodi Menoy. Komedi Menoy. Komoi Domenoi. Itu Komodi Menoi. Komoy Demenoy. Betul. Nah itu gimana nih Mas, dengan keadaan sekarang itu, dengan show-nya itu gimana? Ya mau nggak mau semua kota destinasi harus nunggu kondisi di sana. Harusnya nih jalan April, habis itu gue undur ke Juni, terus gue undur ke Juli, terus gue undur ke Oktober. Sekarang kelihatannya untuk beberapa kota, 7 dari 20 akan jalan mulai November rencananya. Itu juga sambil ngebaca kondisi di sana. Kalau ternyata nggak memungkinkan ya diundur lagi. Intinya gitu sih, nunggu siap kotanya. Dan itu ada protokol-protokol yang harus dipatuhin. Nanti tanggal 20 Desember itu kami nyiapin protokol supaya dapat izin untuk melaksanakan acara, supaya penontonnya juga aman. Kami dapat kerjasama sama
Clue, kalau masih ingat Clue Smart City, mereka itu yang ngasih protokol teknologinya. Sama BEM FKM UI untuk yang ngedesain protokolnya. BMFK bro, teman sejawat. Yoi. Yoi, bro. Dokter. Yoi. Walaupun kita UGM tetap UI. Yoi. Ui. Saya ngaku dokter juga deh, dokter Panji. Nanti di roasting Riken loh. Oh iya Nah, benar. udah. Saya juga kalau gitu bisa kalau ngaku dokter. Padahal saya bisa main GTA jadi dokter, saya main GTA. Kenapa GTA? Ya udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ini sama Mas Panji sama Dokter Grace dan Dokter Fajri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di WhatsApp Dok. 04 Rolling the Door.